Halo semuanya, perkenalkan nama saya Cesar Juanika. Dalam video ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat grafik Barber Johnson berdasarkan data tahunan rumah sakit. Baik, di sini kita sudah mempunyai data tahunan rumah sakit tahun 2021, tahun 2022, tahun 2023 yang datanya yaitu data BOR, ALOS, TOI, dan BTO. Selanjutnya, kita membuat 3 tabel, di mana tabel-tabel ini berguna untuk membuat garis pada grafik Barber Johnson nantinya. Di sini ada 3 tabel. Tabel pertama ini digunakan untuk membuat garis bor. Baik, langkah yang pertama, kita membuat garis bor terlebih dahulu. Kita masukkan data bor yang ada di sini, yang tahun 2021 ya, kita masukkan ke dalam tabel berikut. Lalu kita mencari loss. Loss di sini kita masukkan saja nilai 69. Lalu di atasnya TOI ini cara mencarinya yaitu 100 dikurangi 69. 100 dikurangi 69. Hasilnya 31. Seharusnya apabila kita membuat manual, si 69 ini kita bagi dulu dengan 10, lalu nantinya kita untuk TOI-nya kita 10 menggunakan angka 10, bukan angka 100 ya kayak tadi, tetapi ke dalam Excel ini kita tidak usah dibagi dulu 10 dikarenakan nantinya berdampak pada garis-garis yang muncul di grafik Barber Johnson nantinya. Jadi hasilnya bakal pendek. Baik, langkah selanjutnya kita masukkan juga yang tahun 2022, yaitu 48. Kita bulatkan saja jadi 48. Ya, kita lakukan seperti tadi. Kita masukkan 48 di sini, lalu 48 di sini itu 100 dikurang 48. Dan data yang terakhir yaitu tahun 2023, 6,69. Kita bulatkan menjadi 34. Kita lakukan seperti tadi, 4 di sini dan di sini 100 dikurangi 34. Bisa juga dipencet ininya. Ya, sudah. Oke, kita blok. Ada tabel bor. Tabel yang pertama, kita akan membuat garis bor. Kita blok. Lalu kita ke tab insert. Lalu pada bagian chart kita pilih scatter. Dan kita pilih yang scatter with straight lines and marker. Kita klik saja, maka akan muncul chart garis dengan marker. Lalu kita tambahkan sheet baru. Di sini saya sudah mendapatkan sheet baru. Lalu kita pindahkan chart tadi ke sheet yang baru. Kita klik kanan, klik move chart, lalu pilih sheet 2 yang baru tadi. Kita oke, maka chart tadi otomatis akan berpindah ke chart yang baru, ke sheet yang baru. Lalu setelah itu kita ganti terlebih dahulu judul dari chartnya. Tuliskan grafik Barber Johnson. Ini pada bagian bawah kita klik kanan, kita tambahkan add minor guidelines. Lakukan hal yang sama pada bagian kiri juga, klik kanan, add minor guidelines. Ulang langkah selanjutnya, kita akan memformat bagian bawahnya. Maka kita klik saja, klik kanan, kita pilih format aksis. Klik saja. Pada bagian maksimum kita rubah menjadi 10.
Untuk pada bagian mayor kita pilih 1, enter, sudah. Lalu pada bagian kiri kita juga akan coba, kita klik terlebih dahulu, lalu klik kanan, kita masuk ke format aksis, kita ganti pada nilai maksimumnya, kita akan menggunakan 30, dan untuk mayornya kita akan menggunakan 2 saja, enter, sudah. Lalu langkah selanjutnya kita terlebih dahulu biar terlihat. Nah, di sini teman-teman sudah muncul garis bor dari tabel tadi. Nah, supaya mempermudah kita untuk agar tidak tertukar dan kita mengetahui ini garis mana, garis bor yang mana, kita akan memberikan keterangan di setiap garis tersebut. Nah, caranya yaitu kita klik insert, lalu pilih save, kita pilih yang rectangle. Oke, kita akan memberi keterangan untuk garis yang pertama. Ini untuk seri 1.10, 10,90. Kita lihat pada sheet 1 yang angkanya 10,90 yaitu pada bor 90. Kita tuliskan saja bor 90%. Untuk garis ini merupakan garis bor 90%. Setelah kita rubah terlebih dahulu menjadi warna hitam, lalu untuk shape-nya kita ganti menjadi no fill dan no outline. Kita posisikan sebelah sini kecil, tidak usah, oh ya, segini saja cukup. Kita lakukan hal yang sama untuk garis yang lainnya. Oke, langkah selanjutnya teman-teman, kita akan membuat garis BTO. Kita kembali ke sheet yang pertama. Pada tabel yang kedua, ini merupakan tabel untuk membuat garis BTO. Di sini seperti yang tadi, saat membuat garis bor, kita akan menggunakan garis bantu, di mana garis bantunya yaitu BTO 30, BTO 20, BTO 15, dan BTO 12,5. Nah, untuk garis BTO, pertama kita masukkan terlebih dahulu datanya. Untuk tahun 2021, BTO-nya yaitu 56. Maka kita tulis saja 56. Dan untuk mencari nilai yang nantinya, nilai yang ada di sini, kita menggunakan rumus yaitu ini saja, 365 dibagi data BTO tahun 2021. Kita klik saja, enter. Dan untuk 365 tadi, itu merupakan jumlah hari dalam setahun. Kita klik dulu saja di sini, maka otomatis akan muncul untuk tahun 2022 dan tahun 2023. Kita masukkan saja untuk tahun 2021, kita sudah menemukan nilainya yaitu 6,517857. Kita ambil saja 2 angka setelah koma. Kita masukkan angka tersebut nilai tersebut ke dalam tabel 6,51. Di sini juga sama. Lalu untuk yang kedua tahun 2022 BTO-nya yaitu 43,99. Langsung masukkan saja nilainya.
Langkah selanjutnya yaitu kita kembali ke sheet 2, ada grafik tadi, kita klik kanan, lalu pilih select data, kita add. Pertama kita akan memasukkan BTO 30 yang merupakan garis bantu, dan series X value kita pilih yang atas, enter. Lalu pilih series Y value, kita pilih yang bawah, enter. Lalu oke. Maka akan muncul garis BTO untuk BTO 30. Lakukan hal yang sama untuk nilai BTO yang lainnya. Baik, langkah selanjutnya yaitu kita berikan keterangan seperti pada garis tur tadi agar kita mengetahui ini garis BTO yang mana. Tetapi di sini bagian BTO yang bawah tidak terdapat banyak space atau ruang untuk menyimpan keterangan seperti bor tadi. Maka dari itu kita klik saja di bagian sebelah kanan di chart element, lalu kita pilih legend. Maka akan muncul keterangan di sebelah kanan di mana garis-garis BTO tadi. Di sini untuk BTO warna oranye yaitu BTO 30 sebelah sini. Untuk garis abu itu BTO 20 dan seterusnya. Jadi kita tidak akan tertukar bahwa ini garis yang mana dan yang ini garis yang mana. Di sini kita rapikan terlebih dahulu. Baik, langkah selanjutnya yaitu kita akan membuat daerah efisien. Caranya yaitu kita kembali ke sheet yang pertama. Pada tabel yang ketiga ini merupakan tabel untuk membuat daerah efisien. Kita klik kanan di tabel di grafik Berger Johnson, lalu kita select data, kita add, tuliskan daerah efisien. Pada search value kita pilih yang X dan series Y value kita pilih yang oke saja. Oke. Maka akan muncul garis yang menandakan daerah efisien dari grafik Berger Johnson. Oke teman-teman, selanjutnya untuk mengecek kebenaran laporan hasil perhitungan 4 parameter indikator efisiensi penggunaan tempat tidur yaitu bor, average loss, TOI, dan BTO, kita akan membuat titik di tempat perpotongan 4 garis tersebut. Apabila keempat garis bantunya berpotongan di satu titik, berarti laporan hasil perhitungan tersebut benar. Oke, kita langsung saja. Langkah yang pertama kita klik kanan di grafiknya, lalu pilih select data, kita add, kita berikan nama untuk yang pertama sesuai periodenya. Kita akan mengecek yang tahun 2021 terlebih dahulu, itu saja tahun 2021. Lalu untuk series X value-nya kita masukkan data TOI untuk tahun 2021. Kita klik, enter. Untuk series Y value kita masukkan data average loss tahun 2021. Klik, kita enter, kita oke. Maka di sini akan muncul titik di tempat perpotongan
4 parameter. Kita bisa mengecek ulang titik tersebut untuk memastikan apakah sudah benar berpotongan di 4 indikator tersebut. Kita bisa cek ulang untuk tahun 2021 bornya itu 69. Di sini 69%, dan untuk BTO yaitu 56. BTO 56 itu yang warna hijau di sini. Sudah benar ya teman-teman. Dan untuk toy dan average loss sudah pasti ya, 4,5. Dapat diketahui dari grafik Barber-Johnson di atas bahwa keempat parameter yaitu bor, average loss, toy, dan BTO pada tahun 2021 dan tahun 2022 berada di luar daerah efisien. Sedangkan untuk tahun 2023, keempat indikator tidak bertemu dalam satu titik. Ini menandakan bahwa data hasil perhitungan terdapat kekeliruan. Tidak bertemunya 4 parameter efisiensi tempat tidur ini dalam satu titik potong dapat menggambarkan bahwa penggunaan tempat tidur pada tahun 2023 belum efisien. Belum bertemunya keempat garis indikator parameter penggunaan tempat tidur pada satu titik dapat disebabkan oleh berbagai macam hal, antara lain yaitu tidak rutinnya penginputan data yang dikumpulkan ke bagian rekam medis. Data yang diolah di unit rawat inap harus disesuaikan dengan kebutuhan data dan informasi oleh manajemen maupun kebutuhan laporan ke instansi di atasnya. Dari hasil perhitungan, didapatkan bor mengalami penurunan dari 69% menjadi 33,69%. Dan ini masih di bawah standar ideal pada Barber-Johnson yaitu 75%, 8-85%. Semakin rendah nilai bor berarti semakin sedikit tempat tidur yang digunakan untuk merawat pasien dibandingkan dengan tempat tidur yang telah disediakan. Dengan kata lain, jumlah pasien yang sedikit dapat menimbulkan kesulitan pendapatan ekonomi bagi pihak rumah sakit. Maka, perlu adanya cara untuk menaikkan nilai bor agar dapat berada dalam standar. Cara yang dapat dilakukan yaitu dengan mengefektifkan promosi kesehatan rumah sakit. Nilai average loss pada awalnya mengalami penurunan dari 4,5 hari menjadi 4 hari dan mengalami kenaikan lagi pada periode tahun 2023 menjadi 7,02 hari. Nilai tersebut sudah memenuhi standar Barber-Johnson di mana nilai idealnya yaitu 3-12 hari. Nilai toy mengalami kenaikan dari 2 hari menjadi 5,12 hari. Nilai tersebut menunjukkan bahwa nilai toy semakin besar dan belum efisien karena melebihi standar yang telah ditentukan oleh Barber-Johnson yaitu 1-3 hari. Semakin besar angka toy berarti semakin lama tempat tidur tersebut tidak digunakan oleh pasien. Kondisi ini dapat merugikan pihak manajemen rumah sakit karena tidak menghasilkan pemasukan. Apabila nilai toy semakin kecil berarti tempat tidur tidak sempat disediakan dengan baik. Akibatnya kejadian infeksi nosokomial bisa meningkat. Beban kerja tim medis meningkat sehingga kepuasan dan keselamatan pasien dapat terancam. Nilai BTO mengalami penurunan dari 56 kali menjadi 47,24 kali. BTO mempunyai nilai ideal 30 pasien dalam setahun. Semakin tinggi angka BTO berarti setiap tempat tidur yang tersedia digunakan oleh semakin banyak pasien secara bergantian. Hal ini tentu menguntungkan bagi pihak rumah sakit. Namun beban menjadi tinggi dan tempat tidur tidak sempat disterilisasi karena terus digunakan pasien secara bergantian. Kondisi ini mudah menimbulkan ketidakpuasan pasien, bisa mengancam keselamatan pasien, patient safety, bisa menurunkan kinerja kualitas medis, dan bisa meningkatkan kejadian infeksi nosokomial karena tempat tidur tidak sempat dibersihkan atau disterilkan. Maka diperlukan evaluasi pemakaian tempat tidur dengan melihat tiap bangsal atau kelas. Kelas atau bangsal dengan permintaan tempat tidur yang rendah dapat dilakukan relokasi ke bangsal atau kelas yang tinggi permintaan tempat tidurnya.